kita berdoa. Kami ada di tempat ini. Engkau pilih kami dan tentukan kami agar kami menjadi milik kepunyaan yang Engkau materaikan kami yang Roh Kudus sebagai jaminan untuk kami memperoleh kebangkitan, kehidupan, kekekalan. Dan kamilah yang Engkau pilih dan tentukan untuk mendapatkan kota surga yang Engkau buat dari emas permata, tempat yang Engkau sediakan bagi kami. Kami melayani Engkau bukan untuk mencari perkara-perkara daging dan perkara dunia. Kami ada melayani Engkau dalam waktu yang singkat, dalam hidup yang singkat itu. Kalau Engkau panggil kami pulang, kami tahu kami akan bersama-sama di tempat kota yang kudus, kota yang mulia. Tidak ada kematian, ada sukacita selama-lamanya. Kau koreksi kami, Roh Kudus. Kalau kami melayani di luar dari kehendak-Mu, kami mengiring Kau di luar kehendak-Mu, ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Koreksi kami semua, kami hamba-Mu, agar kami kembali kepada real kebenaran di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami boleh berdiri dan melayani Engkau. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Dia putra siapa? Beliau hanya suara yang memiliki hati mencintai Tuhan, yang memiliki roh untuk bisa dikendalikan oleh Beliau. Berbicara lewat hamba-Mu, isi hati-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, bukan pikiran dan isi hati daripada hamba-Mu, tapi isi hati yang terkandung cinta yang Engkau sampaikan kepada kami lewat kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, bila hamba-Mu, Roh Kudus juga yang akan membawa kami untuk konsentrasi kepada kebenaran yang kami beri. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Mari kita sebut tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya buat Yesus ya. Jangan buat saya. Tema kita hari ini tersesat dan penyesat. Tapi sebelumnya saya boleh ngomong bebas atau terbatas? Bebas ya? Bebas ya, sepakat ya? Nggak ada marah, nggak ada dengki. Bebas ya? Oke, kita sepakat ya. Apa maksud tersesat dan apa maksud penyesat? Ada bedanya? Tersesat dan penyesat. Mana yang parah? Orang tersesat artinya dia sebetulnya nggak tahu jalan. Dia muter-muter, nggak tahu jalan. Kalau orang tersesat, ngajak orang. Jadi gimana kira-kira? Hah? Awalnya dia nggak tahu jalan, dia juga ngajak orang. Ketika orang bertanya, dia jawab jalannya ke sana. Akhirnya yang tersesat menjadi, coba ya, kita ditanya jalan ke sorga, kita tahu jalannya ke sana, ngakunya kan tahu. Ada orang tanya jalan ke sorga kemana, ikutlah aku. Ternyata kita nggak tahu jalan ke sorga. Siapa kita hari ini? Kita ngakunya tahu jalan. Kita semua tahu jalan kan? Tahu semua nggak hari ini kita? Tahu jalan. Terus kemudian ada orang tanya, jalan ke surga mana? Ikutlah aku. Itu yang kita tawarkan kan? Tapi ternyata waktu kita buka dengan firman, kita ternyata tahu surga itu ada. Tapi ternyata jalannya kita nggak ngerti.
Jadi apa kita hari ini? Hah? Penyesat. Ya kan? Nggak tahu jalan, ngajak orang jalan, akhirnya sama-sama tersesat. Coba bayangkan begini. Kalau yang tersesat kita sendiri, yang bertanggung jawab siapa? Kita sendiri. Nggak ada yang menghukum. Tapi kalau kita ngajak teman-teman kita dan sama-sama tersesat, siapa yang marah? Siapa yang marah? Ayo. Siapa yang marah? Loh, sekarang ini. Kita tersesat kalau kita yang salah sendiri, nggak ada masalah. Kita akan menerima hukuman sendiri. Kita gentle kan? Kita laki-laki semua. Kita berani. Hukuman aku kalau aku salah. Setuju ya? Kalau aku berbuat dosa, hukum aku. Tapi ketika aku ngajak orang, dan orang itu bukan punyaku, orang itu miliknya Tuhan. Ketika saya yang tersesat ngajak orang ikut tersesat, siapa yang marah hari itu? Saya bacakan ya, tugas seorang pengajar nih. Bilangan 18 ayat 1. Ini tanggung jawab. Ya. Bilangan 18 ayat 1. Saya bacakan aja Pak Juli. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Ya. Harun dan anak-anaknya dan sukunya harus menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Ini resiko. Ya, resikonya imam. Berat nggak? Kalau sampai salah, ada akibat yang harus ditanggung. Siapa tempat kudus itu? Perjanjian lama, tempat kudus adalah bait suci. Perjanjian baru, siapa tempat kudus? Tempat kudus kita. Kita ini tempat kudus. Ya, dan firman Tuhan itu adalah tempat yang kudus. Alkitab bisa menjadi tempat yang kudus. Ya. Kalau pelajarannya melenceng, siapa yang tanggung jawab? Misalnya ini, firmannya benar, tapi maksudnya diplesetkan. Siapa yang tanggung jawab? Yang melesetkan. Ya, jelas. Tanggung jawab seorang imam sangat besar seperti itu. Saya sering kali ngomong sama Pak Joni, saking ini terlanjur. Kalau nggak terlanjur saya mau antre duluan. Karena begitu beratnya menjadi seorang imam, begitu beratnya menjadi seorang pengajar. Ternyata nggak gampang. Makanya saya kadang-kadang bertanya begini lah. Saudara-saudara ini nekat-nekat semua sebetulnya. Apa yang membuat kita berani menjadi seorang pengajar? Coba, apa yang membuat kita ini berani menjadi seorang pengajar? Apa yang membuat kita ini berani berdiri di mimbar ini? Apa yang membuat kita nekat berdiri di mimbar? Apa yang saudara jual? Apa yang saudara mau ajarkan? Coba, gak usah dijawab, renungkan sendiri. Ketika saudara berdiri di mimbar, apa yang kau jual supaya orang mau percaya dengan saudara? Apa yang saudara jual supaya orang mau percaya kepada Tuhan? Apa jualanmu hari ini? Coba. Kita semua sudah baca Matius 28. Jadikan semua bangsa muridku. Mungkin dagangan kita, ingin menjadikan semua bangsa muridku. Tapi saya mau tanya dulu, apa yang kita pamerkan? Apa yang kita tonjolkan? Apa yang kita tawarkan? Coba. Apa yang kita tawarkan hari ini? Kita tawarkan apa hari ini kepada orang-orang? Apakah kita tetap menawarkan seperti zaman orang Israel masih dia menjadi budak? Orang Israel waktu jadi budak, seorang budak punya harta nggak? Punya harta budak? Nggak punya. Kira-kira seorang budak, bangsa Israel 430 tahun diperbudak dan menjadi budak Mesir. Berarti sudah biasa kan? Bayi lahir pun juga dia statusnya budak. Mentalnya terbentuk menjadi mental budak.
Budak ditawari apa yang paling cocok? Seorang budak tawari makan. Tawari apa lagi? Hah? Tempat tinggal. Tawari apa lagi? Harta dan kekayaan. Itu budak. Ya. Budak ditawarinya selalu sama. Kekayaan, berkat, tempat tinggal, dan lain-lain yang untuk yang selama ini dia tidak punya. Siapa budak hari ini? Coba, bangsa Israel sudah dibebaskan dengan penawaran sebuah tanah Kanaan. Coba, budak ditawarinya berkat. Tapi kalau anak Allah, apa ditawarinya? Ada perbedaan. Zaman Israel dulu, mereka budak, ditawari tanah Kanaan. Allah menunjukkan dengan segala mujizatnya untuk meyakinkan semuanya itu. Dengan mujizatnya, selalu saudara baca, kita semua pasti baca kan, bangsa Israel puas dengan mujizat nggak? Atau sudah cukup dengan mujizat dia percaya sama Tuhan? Buktinya, ketika hanya gara-gara minum, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Marah-marah. Padahal dia lihat mujizat, lihat laut terbelah, mereka jalan melihat bangsa Mesir, air laut tertutup kembali. Hebat nggak Tuhan hari itu? Kalau saudara dapat mujizat seperti itu, hebat nggak? Melihat kepala sendiri. 10 mujizat, 10 tulah sudah saudara lihat. Dan melihat laut terbelah. Kira-kira iman saudara gimana? Menurut saudara kuat nggak? Kuat nggak? Kuat kan? Yang bodoh orang Israel atau saudara hari ini? Harusnya saudara ngerti kok. Ternyata harusnya kuat. Tapi Alkitab mencatat apa? Alkitab mencatat hanya gara-gara minuman. Sebetulnya kalau sudah melihat Tuhan bisa membelah laut, bisa kasih air minum nggak? Pakai marah tapi kan? Marah kan, mereka menggerutu kan? Hanya gara-gara minuman menggerutu. Coba, mujizatnya nggak dilihat, tapi dia tuntut mujizat demi mujizat. Hari ini banyak pengajaran yang kembali kepada zaman dulu. Seakan-akan kita Israel budak. Hanya ditawarkan, setiap ada persoalan, isinya cuma minta. Coba, bangsa Israel waktu dia budak dilepaskan, setiap ada persoalan jalan keluarnya gimana? Mujizat. Ya kan? Coba, di sini tidak ada, tapi di YouTube banyak. Ya, yang dikhotbahkan hanya solusi. Ada masalah, minta mujizat. Ada masalah, minta mujizat. Ada atau tidak ada hari ini? Terus apakah itu solusi? Diberi mujizat solusi nggak? Solusi nggak? Tidak. Mujizat bukan solusi, tapi menjadikan Anda manja. Ya, itu bukan solusi. Tapi banyak nggak pengajar yang menjanjikan itu? Banyak nggak? Tersesat nggak? Tersesat nggak? Domba-domba datang cuma tunggu mujizat. Ternyata mujizatnya nggak datang-datang. Jadi apa coba? Kecewa. Siapa yang salah? Misalnya sekarang, Pak siapa namanya? Saya lupa namanya. Pak siapa? Pak Wempi. Pak Wempi. Pak Wempi dulu hidupnya kaya raya. Ya. Dalam kekayaannya dia lupa Tuhan. Kemudian sama Tuhan dihajar, dikasih bangkrut, dikasih penyakit. Rencana Tuhan atas Pak Wempi indah. Dengan kekayaannya dihabiskan, dengan dikasih tubuh yang gak sehat, Tuhan punya rencana supaya engkau konsentrasi cari aku, karena ajalmu sudah dekat. Pendetanya datang doakan supaya diberkati. Coba, pendetanya tentang Pak Wempi, Anda akan dapat mujizat, pasti diberkati, tahun depan sembuh, tahun depan dipulihkan. Kira-kira Tuhan melihat saudara ngumun nggak? Ngumun nggak? Tuhan punya acara pribadi dengan Pak Wempi. Yang di sini para pengkhotbah dan penginjil mengunjungi dia, doakan dapat mujizat dan diberkati. Katanya Tuhan, loh, aku yang bikin acara ini kok. Kalian doakan. Terus Pak Wempi percaya omongannya Mbak Tuhan tadi. Pasti aku disembuhkan. Pasti ini 2 minggu lagi mati. Siapa yang kecewa? Siapa yang kecewa? Pak Wempi dan keluarganya kecewa semua. Berarti doanya gak mandi ya Mbak Tuhan ini. Ya kan? Coba berapa lama
Kita percaya nggak nasib baik, nasib buruk di tangan Tuhan? Percaya nggak? Percaya nggak kalau hari ini apapun yang terjadi atas bangsa, atas negara, atas semuanya, atas kehendak Tuhan? Ya? Ada agama yang lain, ada apapun, semuanya atas kehendak Tuhan. Tidak ada satupun di luar rencana Tuhan. Itu masih tentang mujizat, tentang berkat. Banyak nggak hari ini yang menjanjikan bahwa orang Kristen pasti diberkati secara jasmani? Banyak nggak yang menjanjikan? Di sini tidak ada, di YouTube banyak. Dan saudara juga masuk YouTube. Banyak nggak saudara menjanjikan sesuatu yang mungkin Tuhan tidak berjanji seperti itu? Tapi saudara dengan gampang, pokoknya supaya umat senang, kasih janji. Kasih apa saja yang buat telinganya enak, supaya dia senang. Karena kita juga senang. Saudara lebih senang mana? Membuat orang menjadi kaya atau membuat orang bertobat? Jujur saja. Saudara senang buat orang itu menjadi kaya, diberkati, atau membuat orang itu bertobat? Kalau bertobat nggak dapat apa-apa. Mungkin kalau orang bertobat kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita menjadikan orang itu diberkati karena doa kita, paling tidak dapat komisi. Ya kan? Paling tidak ketika kita doakan orangnya diberkati, ketika orangnya disembuhkan, paling tidak itu andil kita. Ya kan? Padahal saudara tahu, waktu saudara menginjil, waktu saudara mengabarkan firman, yang membuat orang bertobat itu siapa sih? Siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berarti peranan saudara. Boleh nggak kita banggakan, kau tobat gara-gara aku? Boleh nggak? Tuhan itu hari ini saudara kalau pahami ya, perjanjian lama saudara lihat, umat Kristen terbentuk itu karena gedungnya atau karena yang lain? Orang Kristen hari ini menjadi Kristen terbentuk karena gedung atau karena kesaksian Kristus yang ada dalam diri orang itu? Coba pelajari ya. Matius 28 ayat 20. Makanya kita mau nawarkan apa hari ini? Kalau umat Kristen itu budak, tawarkan dia berkat, tawarkan dia mujizat, tawarkan dia tetek bengek lainnya. Tapi kalau engkau menghadapi anak Allah, apa yang kau tawarkan buat mereka? Pak Immanuel anak Allah. Anak Allah pemiliknya memiliki surga nggak? Allah punya surga dan dia tawarkan kota surgawi. Betul ya? Kota surgawi indah banget nggak tadi? Nggak ada air mata, nggak ada kesakitan, nggak ada kematian, nggak ada penderitaan. Siapa yang mau ke sana hari ini? Angkat. Siapa yang mau ke sana hari ini? Siapa yang mau ke sana hari ini? Hah? Nggak ada yang mau di sini? Nggak ada yang mau? Siapa yang mau menuju kota surgawi hari ini? Loh, ragu-ragu semua. Coba, saya mau tanya. Siapa yang mau hari ini dengan imannya yakin mau menuju kota surgawi? Loh, kalau saudara ragu-ragu gimana ngajak ke surga? Gimana coba ngajak ke surga? Tubuh kita itu punya alarm. Makin hari kita makin tua. Makin hari makin tua itu alarm dari Tuhan. Makin hari makin dekat. Saya saudara tantang saya. Bapak mau ke surga? Kalau Tuhan panggil hari ini, ambil saya lagi khotbah pun saya siap. Saya siap. Kenapa? Lu lebih enak di sana kok nggak pakai kerja, nggak ada air mata, semuanya isinya sukacita. Tapi ketika kita mau mengajak orang ke surga, ditanya sama orang, Pak mau ke surga? Jangan sekarang. Jangan sekarang. Gerejaku gurung dadi, anak-anakku si cilik. Terus mau ngajarkan apa yang saudara ajarkan coba? Di mana kesaksianmu bahwa engkau juga merindukan kota surgawi? Orang Israel merindukan tanah Kanaan karena dia budak. Tapi kita menjadi anak-anak Allah loh hari ini. Anak-anak Allah rindu bapaknya enggak? Pak Immanuel rindu bapaknya enggak? Saya sangat rindu hari ini. Saya sangat rindu bertemu muka dengan muka bersama Bapak. Loh, kalau kita enggak punya kerinduan, terus apa sih dia ngomong no? Coba lihat Matius 28 ayat 20. Jadikan semua bangsa muridku dengan cara bagaimana? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Apa yang kita jual?
Apa yang kita tawarkan? Apa Pak Emmanuel? Kalau dari ayat ini, Matius 28 ayat 20, apa yang kita tawarkan? Ajar mereka, itu ayat 19-nya. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Caranya bagaimana? Nih loh, pahami dulu 20 ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang kita jual hari ini? Hah? Bukan pengajaran lagi. Yesus perintahkan apa? Sudah dilakukan nggak? Sudah dilakukan nggak? Loh, kalau Yesus mengajarkan, memberikan perintah, saudara nggak melakukan, ngajari orang untuk melakukan, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Yang dijual hari ini adalah kesaksian hidupmu. Itu yang dijual. Bukan kesaksian cuman karena bangun gereja, bukan. Tapi perubahan karena Roh Kudus. Itu bukti nyata. Kalau Anda jual yang lain-lain, berarti nggak pede dengan dirimu. Kalau Anda menjual bukan perubahan dirimu karena Roh Kudus, karena Anda nggak pede, sehingga Anda menawarkan sesuatu yang di luar saudara. Makanya banyak orang hari ini, Paulus gelarnya dibuang sama dia. Ya, gelarnya seorang Farisi dia buang. Rasul Petrus tanpa gelar. Semua rasul-rasul tidak punya gelar, tapi dia punya kesaksian hidup yang bisa dijual, yang bisa ditawarkan. Karena orang nggak pede, sekolah teologi, dapat gelar pendeta, padahal gelarnya dapatnya dari Zoom. Cuman kuliah Zoom. Padahal orang sekolah STT seharusnya dia yang berubah duluan, hasil perubahannya ditawarkan ke orang. Kalau hanya cuman apal tahun 2000 sekian, ini sekian, itu bisa dipelajari. Tapi perubahan hidupmu tidak ada satupun yang bisa dipelajari kecuali engkau mengalami sendiri. Coba perhatikan, jangan-jangan kita yang tersesat. Kita yang tersesat ngajak orang ikut tersesat. Kenapa? Karena kesaksiannya nggak ada yang dijual. Coba hari ini, apa yang bisa saudara banggakan sebagai hamba Tuhan? Apa yang, jangan di sini deh, nanti saya dipukuli batu, nanti dilempari batu. Saudara lihat di luar, apa yang bisa dijadikan contoh kepada para pengajar, kepada para hamba Tuhan hari ini? Apa yang bisa dilihat? Saudara lihat hamba Tuhan hari ini gimana coba? Coba. Di mana yang saudara lihat hari ini? Ada hamba Tuhan seperti Paulus? Di mana ada hamba Tuhan seperti Yesus Kristus? Ada nggak? Loh, kalau nggak ada gimana? Gimana coba? Coba lihat. Yesus jelas mencatat, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini loh kesaksianku. Bukan karena gagah dan perkasanya, tapi perubahan hidup. Ini yang kita jual, ini yang kita tawarkan. Perintah Yesus yang paling sederhana, apa yang saudara pahami hari ini? Yang paling gampang aja, yang paling diingat. Apa kira-kira? Mengasihi. Ya, apa lagi? Yang rendah hati. Terus apa lagi? Memberi kasih. Oke, semuanya benar, nggak ada masalah. Penguasaan diri. Saudara pernah dengar nggak? Dunia ini, hidup ini susah nggak? Susah nggak hidup ini? Susah. Apa kata-katanya Tuhan Yesus yang saudara ingat? Dunia susah loh. Dunia susah loh. Kita beriman kepada Tuhan itu trust, tidak bisa setengah-setengah. Ya, apa yang hari ini untuk hidup di dunia ini penuh dengan apa dunia? Penuh dengan masalah, penuh dengan kekhawatiran. Setuju ya? Tuhan tahu nggak kalau kita itu susah untuk cari makan, kita susah untuk hidup, susah untuk beli pakaian? Tahu nggak Tuhan? Tahu kan? Dia katakan apa firman-Nya? Jangan khawatir. Saya mau tahu sedikit aja. Ketika Tuhan katakan jangan khawatir, yang paling dasar, jangan khawatir tentang makan, minum, dan pakaian. Ada nggak di sini yang nggak khawatir perkara makan, minum, pakaian? Jujur aja, kita sama-sama hamba Tuhan loh. Ya. Terus kalau misalnya banyak khawatir, saudara nggak punya iman. Tuhan tahu nggak kita perlu makan? Tahu kan? Ya, seandainya iman saudara sama Tuhan lengket-ket, trustnya luar biasa, yang di hadapan saudara cuman karpet, piring pun nggak ada,
saudara perlu makan. Hidup saudara sama Tuhan itu klik banget. Ada Roh Kudus, ada segalanya. Cuma ada karpet dan piring kosong, misalnya ya. Saudara bisa makan nggak kira-kira? Bisa makan nggak? Hah? Mata jasmani kita nggak mungkin gak ono sing iso dipangan. Tapi saudara nggak ingat peristiwa di Padang Gurun. Padang Gurun bangsa Israel bukan satu orang, bukan satu keluarga. 600.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Anggap 1,2 juta. Gampang nggak ngasih makan orang 1,2 juta? Padang Gurun nggak ada tanaman. Hari itu apa yang terjadi? Tuhan kirimkan mana catering dari sorga. Satu hari 40 tahun. Belum cukup itu tok, dikirim daging juga setiap sore. Kalau dia dulu bisa lakukan perkara makan satu piring, bisa nggak? Bisa, enteng. Jangan-jangan kita dikasih kemampuan makan piring besi, makan kaca, makan kerikil, makan rumput. Jangan-jangan Tuhan kasih kekuatan seperti itu. Coba, kalau hanya diperhadapkan perkara makan, minum, pakaian, banyak nggak orang jatuh gara-gara itu? Hanya karena bingung makanan, bingung minuman, bingung karepe dhewe, dia jual firman Tuhan itu. Padahal Tuhan bisa memberikan loh. Sampai hari ini saya belum baca berita, saya belum lihat berita bahwa ada orang mati kelaparan di Indonesia. Apalagi pendeta, nggak ada itu. Nggak ada, buktinya sekarang sehat-sehat semua. Di sini nggak ada pendeta yang seperti Yohanes Pembaptis pakai baju kulit domba, nggak ada. Semuanya bajunya layak semua. Semuanya bajuan semua. Coba, ada nggak pendeta di sini di Malang Selatan mati kelaparan? Nggak ada. Di sini mati? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kita imannya sama Tuhan gimana? Hal yang paling sepele, perkara makan minum. Saudara berani nggak berkata begini, Tuhan, seandainya Engkau mau aku hari ini gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa punya pakaian, aku pun terima. Karena memang dunia ini buat aku gak cocok. Ambil aku Tuhan hari ini. Kalau memang sudah waktuku, ambil aku. Ada gak yang punya iman begitu? Jangan gara-gara makanan, minuman, pakaian, kemudian aku jual ayat-ayatmu. Aku jadikan tempat yang kudus, firman-Mu tak jual hanya demi kepentinganku. Kurang ajar gak? Kurang ajar. Di YouTube banyak. Di sini nggak ada. Ya? Di sini nggak ada ya. Tapi di sini sering tampil di YouTube. Ya? Ya, kita baca lagi. Orang banyak berpikir begini, Haggai 2 ayat 11. Haggai 2 ayat 11. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada imam. Ya, imam tahu pengajaran yang hebat karena dia dekat dengan firman-Nya. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam puncak bajunya, lalu dengan puncaknya ia menyentuh roti atau sesuatu yang dapat dimakan, atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Saudara bawa daging kudus. Dengan daging kudus itu masuk ke baju, ketika menyentuh makanan lain, daging itu jadi kudus gak? Jawabnya imam gimana? Gimana Pak Joni jawabnya imam? Lalu para imam menjawab katanya, ini seolah-olah begini lah. Saudara membawa dagingnya Tuhan. Firman itu kudus gak? Kudus. Saudara pikir firman itu bisa menguduskan seseorang ketika saudara menyampaikan firman-Nya? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Jawabnya gimana? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Dan sebaliknya, berkatalah pula Haggai, jika seseorang najis karena mayat, menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Apa jawabnya para imam? Apa jawabnya? Lalu para imam jawab, tentu. Saudara katanya kudus, tapi menyentuh sesuatu yang najis. Apa yang saudara sentuh jadi najis.
menjadi tidak berkenan di mata Tuhan. Ya kan? Paham nggak maksudnya? Kalau saudara menyentuh sesuatu yang najis, walaupun saudara kudus, seorang imam, nggak bisa. Ya. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini, dengan bangsa ini di depanku. Demikian firman Tuhan. Dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Kenapa menjadi najis? Karena imamnya ternyata bersentuhan dengan mayat. Mayat adalah sesuatu yang digambarkan menuju kematian. Ya, apapun yang menuju kematian dikatakan ini gambarannya. Maka sekarang perhatikan mulai hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Kalau bait Tuhan yang berupa fisik saja seperti itu, semuanya harus kudus. Hari ini saudara sebagai ahli bangunan kan? Kita semua ahli bangunan enggak? Zaman dulu para imam dan para bangsanya ketika membangun bait suci yang kedua harus kudus enggak? Kudus. Sekarang ini kita semua sebagai para pengajar adalah membangun bait Allah yang ada di dalam diri jemaat. Kita harus kudus enggak? Harus kudus enggak? Kalau sampai najis, kalau sampai tidak berkenan, bangunannya bisa jadi enggak? Enggak bisa. Yuk. Cerminnya di mana? Kita layak atau tidak? Nanti sesi 2. Ya, nanti. Gimana cara cerminnya? Nguji diri kita, gimana caranya? Bahwa kita layak atau tidak nanti sesi 2. Saya juga belum siap ngomong sekarang. Kemudian kita lihat Malaki 2 ayat 6. Kita mau sepakat dulu bahwa kita menjadi pengajar yang baik. Kita bukan orang tersesat, tapi kita membawa orang yang tersesat kembali kepada Tuhan. Malaki 2 ayat 6. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Damai sejahtera dan kejujuran, dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku. Dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Itulah seorang imam. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan mencari pengajaran dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Posisi saudara penting banget enggak? Sangat-sangat penting. Niat saudara hari ini sungguh teramat mulia. Saudara dalam kekurangan, dalam tekanan, tapi mau melayani Tuhan. Saya melihatnya seperti itu loh ya. Saya melihatnya saudara ini dalam keadaan susah, tapi punya niat yang teramat sangat mulia, membawa orang menuju kerajaan surga. Tapi jangan sampai niat itu dikotori oleh setitik niat yang lain. Ya, jangan. Imam itu betul-betul dia utusan Tuhan karena mewakili suara Tuhan. Ya, apa yang saudara katakan itu mewakili suara Tuhan. Sekarang kita cek nanti, Tuhan yang ngomong atau diri saudara yang ngomong. Belum sekarang, nanti. Ya, jangan sampai ada kejadian di Israel berulang. Kita sudah tadi saya sambung lagi ya. Kita hari ini bukan budak. Kita anak Allah karena Kristus. Setuju semua ya? Kalau kita anak Allah, apa yang kita punyai? Kita ahli waris kerajaan sorga. Kalau saudara tahu detailnya sorga, 2.400 km 4 persegi, tinggi luasnya. Jalannya dari emas, fondasinya 12 permata yang disusun. Nilainya seberapa gedenya? Tertarik nggak kalau ada tawaran-tawaran dunia? Tertarik nggak dengan kekayaan dunia? Tertarik nggak? Nggak tertarik belas. Aku wis duwe kabeh. Ya, Pak Bempi bangga nggak dengan orang yang bisa bangun rumah di bulan? Bangga nggak? Hebat nggak orang bisa bangun rumah di bulan? Hebat kan? Misalnya ada orang bangun rumah di sini gede, luasnya 10 hektar. Hebat nggak? Pak Bempi sama orang itu kalah? Kalah. Kita misalnya ada orang bangun yang hebat, 10 hektar bangunannya, semuanya kualam, marmer. Saudara sama dia hebat mana? Hah? Apa buktinya hebat kita? Dia bangun rumah gede. Uangnya akeh. Oke. Ada orang yang bangun rumah di bulan,
Hebat nggak? Lebih hebat lagi nggak? Sama saudara hebat mana? Oh ya, hebat dia. Kalau mereka masih bangun di bulan, saudara anak Allah loh. Bangunan kita di mana hari ini? Tanya mereka, Pak, sudah bisa bangun di surga? Loh, kita nggak yakin. Makanya saudara kalau ketemu orang kaya, ketemu orang ini kan nunduk-nunduk kan? Kenapa? Karena saudara masih budak. Tapi kalau engkau sudah anak Allah, Anda melihat ke orang kaya, lihat orang sehat, lihat orang apa itu biasa. Biasa. Aku anak Allah, kekayaanku tidak akan bisa hilang selama berabad-abad. Tapi kalau orang ini ketika dia mati dia sudah nggak punya. Saudara sekarang punya tabungan, punya harta yang kekal. Itu jualan, tawarkan ke orang-orang supaya orang melihat kekayaanmu. Kalau orang saudara punya kekayaan di sorga, Pak Wempi punya kekayaan sorga, Pak Wempi rela nggak dibagi ke orang lain? Rela kan? Bisa habis kekayaannya? Nggak bisa habis kan? Kalau kita punya kekayaan di sorga dibagi habis nggak? Tapi kalau punya kekayaan di dunia bagian habis, bisa habis nggak? Matematika sorgawi, semakin dibagi semakin banyak. Pak Wempi ngasih harta kerajaan sorga kepada Apong. Apong bisa jadi lebih kaya nggak? Bisa. Tapi Pak Wempi nggak iri dan nggak merasa hilang. Karena apa? Harta sorga tidak bisa habis. Makanya pelajari firman baik-baik. Menabur harta, sekalipun orang paling kaya se-Indonesia, kalau hartanya dibagikan tiap hari pasti habis. Ya, tapi kalau harta sorgawi, Roh Kudus yang saudara bagikan, kesaksian hidup yang saudara bagikan supaya orang ikut saudara menuju kerajaan sorga, nggak pernah habis. Itulah harta sorgawi. Sekarang saya tanya Pak Wempi, kaya mana Pak Wempi dengan orang yang bisa bangun tadi dengan bangun? Nih, kita semua loh. Kita semua loh, anak Allah hari ini. Tapi banyak orang nggak sadar, sudah diangkat anak tetap jadi budak. Nggak boleh lagi, ya, nggak boleh lagi. Tawarkan apa yang kekal, ya. Terus, kalau saudara salah mengabarkan firman, apa yang terjadi? Yeremia 23:29. Bukankah firmanku seperti api? Demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman itu luar biasa kuatnya, ya. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Kenapa? Demikian firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ayat 31. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Coba lihat ayat 31 ya. Saudara mau jadi utusan Allah, mau menjadi penyampai firman, jangan-jangan malah menjadi lawan. Coba. Sesungguhnya ayat 31 ya, Yeremia 23:31. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Berarti benar ada lawannya. Yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Firman bisa dipakai sembarangan? Bisa dipakai sembarangan? Seharusnya nggak boleh, tapi bisa. Bisa. Ayo, pakai sembarangan. Bisa. Tapi kalau saudara punya Roh Kudus, klik dengan Tuhan, tidak akan wani ngomong di luar kehendak Tuhan. Tidak akan berani. Terus gimana caranya? Kita punya Tuhan apa enggak? Nanti sesi 2. Ayat 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintah mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikian firman Tuhan. Zaman dulu ada nabi-nabi palsu. Zaman sekarang ada nggak pengajar-pengajar dan nabi palsu di gereja? Coba bayangin. Coba bayangkan. Gimana? Kalau seperti ini gimana? Banyak. Saya ulangi lagi ya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikian firman Tuhan, yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan bualnya.
Terus Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintah mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikian firman Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa hari ini Tuhan perlu kita untuk menyampaikan firman. Kalau saudara menjadi perusak, nggak perlu. Para pengajar yang menjadi perusak, hidupnya tidak bisa menjadi kesaksian. Jangan tambah-tambahi nabi palsu. Jangan tambahi jumlah orang ini. Jangan. Sangat berbahaya. Ratapan 2:14. Hari ini banyak nggak orang mimpi-mimpi dusta, membual? Banyak nggak? Yang dibual pakai firman lagi. Nubuatan, waduh. Dan memang itu untuk mengenapi firman. Celakalah, ya. Penyesatan harus ada, tapi celakalah yang mengadakannya. Ratapan 2:14. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu, guna memulihkan kau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan dusta. Ratapan 2:14. Mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan dusta dan menyesatkan. Coba. Ada begitu banyak loh tulisannya di firman. Bukan cuma di Yeremia, ada di Ratapan. Ya, Ratapan penulisnya juga Yeremia, ada di Mika. Mika kita lihat. Mika 3 ayat 5. Contoh para begundal-begundal ini loh. Beginilah firman Tuhan. Mika 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi. Nabi itu adalah yang menyampaikan suara Tuhan, ya. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberikan sesuatu ke dalam mulut mereka, mereka menyatakan perang. Gambarannya seperti apa hari ini? Gambarannya seperti apa ini? Mika 3 ayat 5 gambarnya seperti apa? Kalau orang datang ngasih sesuatu yang besar, puji Tuhan, Bapak diberkati. Nggak peduli dia apapun, puji Tuhan. Tapi ketika dia nggak dapat sesuatu, wah terkutuk Pak, dosamu akeh Pak. Coba, ada nggak seperti ini? Ada nggak? Firman Tuhan catat loh. Ternyata banyak nabi-nabi yang mengaku hamba Tuhan, mengaku sebagai suara penyampai Allah, ternyata yang dicari sesuatu yang bisa dikunyah. Dan itu dari orang yang datang kepadanya. Gawat gak? Kalau saudara lihat ini gawat gak? Hah? Kita ini pengajar benar semua kan? Gawat gak lihat seperti ini? Gawat gak Pak Joni? Gawat kan? Kalau orang gak memberi sesuatu, yang keluar perang ini. Pedit wong iki, mlebu neraka kan? Orang medit mlebu neraka, orang kikir masuk neraka kan gitu. Ya kan? Nyindir-nyindir. Orang kikir masuk neraka. Tidak ada satupun ayat orang kikir masuk neraka. Buka ayatnya di Alkitab. Tahu nggak orang kikir yang di sana itu? Terjemahan asli bukan orang kikir. Terjemahan asli orang serakah. Evil eye. Orang kikir tidak pernah. Yang ditulis di sini orang kikir itu bukan seperti itu, tapi orang serakah. Orang kikir, ya, orang serakah itu bisa memberi, tapi dengan suatu tujuan. Kalau orang kikir memang nggak mau ngasih, tapi orang serakah bisa membeli karena dia serakah. Dia berharap dengan pemberiannya dia berharap untung berlipat-lipat. Hati-hati loh saudara, hati-hati. Kalau gembalanya tersesat, umatnya gimana coba? Kalau pengajarnya tersesat, umatnya gimana coba? Banyak, ada begitu banyak. Yeskiel 34 ayat 1. Yeskiel 34 ayat 1. Harus direm sedikit atau boleh bebas saya ya? Boleh bebas ya? Gak ada masalah ya? Setuju, puji Tuhan. Ya. Yeskiel 34 ayat 1. Karena saya juga takut kadang-kadang saudara, karena di sini banyak orangnya. Saya cuma satu, di sini banyak nih sebenarnya. Kalau tiba-tiba ternyata kayak kejadiannya Paulus kan repot ini, ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel.
Kalau hari ini anak manusia itu saudara hari ini dipakai, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah, katakan kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri, bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu. Berani kita hari ini berkata begitu? Nanti saudara protek pakai ayat, oh jangan menghakimi hamba Tuhan yang lain. Jangan begini. Kalau sudah siap jadi hamba Tuhan, siap dikritik, siap ditegur selama kita hidup, supaya kita tetap dalam koridor. Kalau sudah membatasi diri, menjadi untouchable, tidak bisa disentuh, bubar. Hamba Tuhan menjadi perhatian mata umat. Dia harus siap ditegur, siap dikoreksi, siap di apapun juga yang sesuai dengan firman. Ini firman menyatakan, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala. Kalau dulu melawan gembala-gembala Israel, hari ini melawan siapa? Para gembala-gembala yang ada di gereja. Kalau mereka hanya menggembalakan diri sendiri, saudara jangan ikut-ikut. Saya lanjutkan ayatnya, ayat 3. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dulu ada, hari ini ada nggak? Dulu tercatat di Alkitab, hari ini tergambar jelas. Ini kejadian di gereja, tergambar jelas. Orang cuman mau jemaat itu dijadikan sapi perah, dijadikan domba perah, hanya dinikmati susunya dan bulunya. Yang gemuk, kalau gemuk sembelih dia. Kalau kurus harusnya dikuatkan, makin dilemahkan. Yang sakit harusnya diobati, dibiarin, tidak dibalut. Yang tersesat tidak dibawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembalanya nggak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku terserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkan firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku telah menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakan tidak ada. Oleh sebab itu, gembala-gembalaku yang tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka mengembalakan diri sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ya, sampai ditegaskan, ini firman Tuhan. Aku sendiri akan menjadi lawan para gembala-gembala itu. Aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Dan gembala itu tidak akan terus menggembalakan diri sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus menjadi makanannya. Hati-hatilah, hati-hati banget. Suatu saat, karena domba itu ada bait Allah di sana. Kalau kita mematikan dan membinasakan domba itu, saudara berurusan sama Tuhan. Ini saya bacakan ayatnya. Kisah 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Makanya ternyata serem kan jadi seorang gembala. Serem banget. Kalau sampai salah, ternyata lawan kita bukan iblis lagi. Iblis sudah kuno. Kalau iblis bisa dikalahkan, tapi kalau Tuhan jadi lawanmu, siapa yang membela kamu? Tidak ada. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Domba-domba itu adalah bait Allah. Kalau engkau membinasakan dia,
engkau akan dibinasakan oleh Allah. Sekarang saudara bawa mereka menuju mana hari ini domba-domba itu? Kita hari ini bawa domba-domba kemana dan apa yang kita jual? Jangan sampai kita seperti gambaran ini. Banyak orang bisa ngomong gini, Kak. Allah itu baik. Allah itu hebat, Allah itu maha kuasa. Allah itu adil. Hebat gak kata-kata itu? Tanya orang gelandangan, tanya orang kampung. Allah baik gak? Orang di luar juga tahu Allah itu baik. Wis gak usah diomong-ngomong seperti itu. Sepertinya firman kan memuji Tuhan kan. Ingatlah Allah itu hebat. Allah itu baik. Orang seluruh dunia sudah tahu bahwa Allah itu baik. Sudah tahu. Itu bukan pujian. Orang semua tahu kok. Tapi bagaimana kebaikan Allah itu? Ketika ada masa buruk, bagaimana orang bisa melihat kebaikan Allah? Ketika ada penderitaan, bagaimana bisa bilang Allah itu baik? Waktu aja diberkati, Allah baik, puji Tuhan, ya kan? Jemaatnya banyak, puji Tuhan. Tapi tahu nggak kebaikan Allah di waktu penderitaan? Banyak orang gampang ngomong Allah baik, Allah hebat, lagi diberkati. Coba gerejanya dibakar, anaknya mati, kena penyakit seperti Ayub, ngomong apa kira-kira? Ngomong apa kira-kira? Waktu diberkati, waktu hebat, ujiannya gimana? Allah baik. Tapi waktu kena masalah, roboh semua, rontok semua. Kenapa? Karena dasarnya apa yang Tuhan telah berikan. Cuman jasmani rontok semua ketika itu hilang. Lihat, orang kalau cuma muji Allah, Allah baik, Allah hebat, Allah maha kuasa, gelandangan pun tahu. Orang di luar pun tahu. Seluruh dunia saudara tanya, seluruh dunia ini tahu Allah itu siapa. Saudara paham gini ya, Allah itu adalah sosok yang diimani orang menjadi wujud tertinggi dan terkuat. Itu Allah. Itu hanya status, itu hanya gelar. Tapi Allah punya sebuah nama. Dan nama ini harus saudara ajarkan juga. Kita nggak boleh terombang-ambing, ya. Hari ini, ketika saudara sudah mengerti siapa Allah itu, saudara sudah mengerti karya penebusan itu, yang saudara tawarkan hari ini adalah bagaimana kita membawa umat ke sorga dengan cara bagaimana memuliakan namanya, memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Nih rentetannya, ya. Sebentar lagi Paskah. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Pelajaran Alkitab cuman, oh iya dia harus menebus. Tapi rentetannya saudara harus paham. Zaman dulu, ketika orang berdosa, siapa yang dikorbankan? Waktu orang berdosa, siapa yang dikorbankan? Domba. Kenapa kok domba? Waktu Pak Wempi berdosa, Pak Wempi harus mengorbankan domba. Betul ya? Zaman Musa dulu. Dan itu menjadi hukum tertulis. Kenapa kok domba? Kenapa kok kambing? Kenapa kok lembu? Kenapa? Ada darahnya, bukan itu. Karena hewan tidak berdosa. Orang yang berdosa, yang nebus harus tidak berdosa. Ada nggak manusia tidak berdosa? Nggak ada. Kalaupun ada manusia tidak berdosa, misalnya nih sekarang Pak Wempi kenal siapa di sini? Pak Rahmat, wis ya. Pak Wempi berdosa, Pak Rahmat hidupnya suci, hebat. Mau Pak buat nebus Pak Wempi, Pak? Hah? Nggak mungkin. Karena dia menjaga kehidupannya supaya dia nggak berbuat dosa, nggak perlu ditebus. Yang satu berdosanya banyak. Cari penebus manusia nggak ada yang mau. Dan tidak ada manusia yang sempurna tanpa dosa. Makanya binatang. Binatang tidak ada dosa. Binatang nyokot manusia nggak ada dosa. Binatang ngambil padi di sana. Burung ngambil padi, dosa nggak? Nggak. Kambing pun masuk ke sana, dosa nggak? Nggak. Yang dosa berarti yang punya. Karena membiarkan, ya kan? Makanya binatang dikorbankan. Hukum sudah tertulis. Dan Musa mengikat perjanjian itu melalui darah perjanjian di Keluaran 24. Ya, kita mau ikuti seperti itu nggak ritualnya? Bahwa untuk kita berbuat dosa harus kambing, harus domba, bangkrut, bangkrut, bangkrut. Dan imamnya jadi, kalau ada seperti itu, kita bawa kemana persembahan itu? Ke imam kan?
Imamnya jadi gemuk, kaya raya. Akhirnya dia berharap supaya umatnya tetap berbuat dosa. Karena setiap berbuat dosa, setiap tahun pasti datang untuk minta ampun. Dan Tuhan rubah itu semuanya. Ya, hukumnya begitu sempurna. Dia rubahnya bagaimana? Kalau darah kambing, darah domba bisa untuk menebus manusia berdosa, apalagi darah manusia yang tidak berdosa, supaya bisa mengampuni seluruh orang yang percaya dalam namanya. Siapa yang tidak berdosa di dunia ini? Kenapa kok Yesus? Karena Allah yang mewujudkan dirinya. Kalau bukan Allah nggak bisa. Allah mewujudkan dirinya menjadi manusia, dan manusia pasti punya nama. Nggak ada manusia nggak punya nama. Kalau Allah nggak punya nama. Ingat, Allah sampai di perjanjian lama tidak ada nama. Makanya ketika ditanya Musa, jawabnya apa? I am is I am. Aku adalah aku. Dia tidak punya nama. Orang Israel yang punya YHWH. Ya, tapi itu bukan nama. Itu namanya orang Yahudi. Orang Yahudi menyebutnya begitu. Kita nggak bisa ikut-ikut. Tapi ketika Allah mewujudkan diri sebagai manusia, harus punya nama nggak? Harus punya nama nggak? Harus. Ya, kalau Allah tidak ada manusia pun yang sanggup memanggil namanya. Kenapa? Karena terlalu hebat, terlalu luar biasa. Nggak layak manusia untuk menyebut namanya. Tapi ketika dia jadi manusia, kita bisa menyebut namanya dia. Dan Allah sendiri yang mewujudkan dirinya menjadi nama Yesus. Saudara hari ini diampuni dosanya karena Yesus. Siapa Yesus? Allah sendiri. Yesus Allah sendiri. Kemudian saudara bilang begini, enggak, yang punya tujuan ini adalah Allah. Yesus cuman pesuruh. Yang ngampuni, yang darahnya tercurah Yesus. Saudara nggak mau ngakui Yesus. Saudara minta ketemu Bapa, ketemu Allah, tidak akan pernah ketemu. Yang saudara temui di sorga nanti adalah Bapa itu Yesus Kristus sendiri. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu Yesus sendiri. Saudara nggak akan ketemu yang namanya Bapa. Di sini melihat Allah, coba kalau kita melihat penggambaran ini, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Itu hanya unsur. Kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kesaksian di bumi, air, darah, dan roh. Itu saudara. Saudara ini bukti Allah yang ada di bumi. Setuju nggak Pak ini? Kita punya tubuh, kita punya jiwa, kita punya roh. Salah satu ambil, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, sekarang kita naik level lagi. Ketika kita bisa memakai mata rohani, itu lebih hebat daripada yang sekarang. Saudara paham ya? Kita makan pakai apa hari ini? Level makan saudara pakai apa hari ini? Masih pakai mulut sama tangan? Level kita makan hari ini pakai apa? Kita sebagai pengajar loh hari ini. Level cara makan kita pakai apa hari ini? Pak Mimin makan pakai apa biasanya? Tangan, terus lewat mana? Mulut. Itu biasa Pak. Itu biasa. Tahu cara makannya orang yang bergaul karib dengan Tuhan? Gimana cara makannya? Gimana cara makannya? Nggak ngerti cara makannya? Loh ini cara makan. Doa. Sesi 2. Penyembahan dalam roh dan kebenaran ya. Kan ini waktunya mau habis ya. Jam berapa ya? Hah? Hah? Oke. Cara makan pun harus dirubah. Yesus katakan apa? Ya. Barang siapa makan dagingku dan darahku akan memperoleh hidup kekal. Setuju ya? Cara makan daging Tuhan dan darah Tuhan gimana cara makannya? Gimana cara makannya? Perjamuan suci. Mosok roti dipecah-pecah? Bukan. Saudara, cara makan tubuh Kristus gimana hari ini? Gimana cara makannya? Kalau cuma makan pakai mulut, selama ini berarti saudara belum bisa menuju sorga. Kenapa? Karena nggak ngerti. Kalau levelnya sudah bisa makan pakai mata, pakai telinga, saudara bisa bawa orang ke sorga. Apa yang saudara makan dan apa yang saudara pakai mata dan telinga? Firman.
Ini saudara makannya pakai apa coba? Ketika firman ini dimakan, saudara baca, saudara dengar, masuk ke mana? Masuk ke pikiran, masuk ke hati. Ya, terjadi apa di hati nanti? Sesi 2. Ya, untuk-untuknya sudah ini. Perubahan hidup. Ya, makanya terus firman Tuhan katakan, menjelang akhir zaman. Matius 24 ayat 4. Ya, firman yang menjadi daging, yang kita makan, menjadikan roh. Firman adalah roh, masuk dalam hati kita. Itulah yang bisa merubah saudara. Terus Matius 24 ayat 4. Kalau tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian barunya. Jawab Yesus kepada mereka. Yesus sendiri yang katakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Di mana tempat penyesatannya? Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan orang. Banyak nggak orang pakai nama Mesias? Tahu nggak arti Mesias? Mesias itu yang diurapi. Ya, banyak nggak orang ngaku diurapi Tuhan hari ini? Pakai nama Kristus lagi. Di mana tempatnya orang bisa pakai nama Kristus? Hah? Bait Allahnya itu gedung zaman dulu. Sekarang Tuhan nyatakan kok. Bait Allah adalah kita. Di mana terjadi penyesatan? Gereja. Mudah-mudahan bukan kita yang menjadi penyesat. Bukan kita yang jadi penyesat. Bukan aku ya Tuhan, ya. Bukan aku ya Tuhan. Makanya hari ini jangan kaget. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi ayat 22 itu ya. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu akan dipersingkat. Karena saudara yang memimpikan surga, yang mendambakan surga, waktu akan dipersingkat. Kalau gereja dibiarkan seperti ini, ada yang selamat nggak kira-kira? Kalau gereja dengan keadaan seperti ini, ada yang selamat nggak? Semuanya mati kabeh. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kamu percaya. Saudara, gampang hari ini. Saudara mau lihat khotbah pendeta yang di Jakarta, tinggal klik. Mau yang di Amerika, tinggal klik. Secepat kilat. Ini semua sudah terjadi, sudah dinubuatkan. Makanya saya ngeri banget, takut banget. 2 Petrus 2 ayat 1. Matius catat, Petrus juga catat. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Ayat 2-nya. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ini catatan penting. Sangat penting, sangat penting. Gak boleh main-main lagi loh ini. Ini gak boleh main-main lagi. Untung ini bukan kita. Untung ini bukan saudara. Tapi kalaupun kita segera balik bertobat, gak bisa. Ya, pengajaran sesat itu gimana? Saudara jangan pikir pengajaran sesat itu sekarang menyangkal Yesus, tidak. Pengajaran sesat hari ini
Tuhan mau bawa kita kemana hari ini? Sorga kan? Tuhan ngomong salibkan dagingmu. Tapi hamba Tuhan sekarang, daging itu kalau bisa, harusnya firman itu seperti pedang bermata dua. Setuju ya? Yang satu untuk daging atau untuk roh. Kalau pedang di tangan seorang perampok, untuk apa pedang itu? Membunuh. Tapi kalau pedang di tangan seorang pengajar, untuk apa dia? Di dalam diri kita ada jiwa dan daging. Firman gunakan untuk mengikis daging, kikis habis, ya, sehingga roh yang tampil. Tapi banyak orang firman Tuhan dipakai bukan untuk ngikis daging, tapi untuk memperkuat daging. Contohnya gimana? Engkau akan hidup diberkati, engkau akan hidup selama-lamanya, sakit disembuhkan, semuanya terasa enteng bersama Tuhan, kan begitu kan? Orang sakit kalau cuma didoakan disembuhkan itu biasa. Biasa, itu semua ada batasnya. Orang diberkati itu biasa. Nggak ada yang istimewa di sana. Tapi yang istimewa adalah ketika orang yang hidupnya susah, yang tidak diberkati, yang dalam keadaan yang terjepit mau mengabarkan firman yang benar. Hebat nggak? Hebat. Di mana kekuatan orang itu? Misal, mohon maaf Pak Wimpi, mohon sekali lagi maaf. Pak Wimpi dalam keadaan kurang. Tapi Pak Wimpi tidak pernah mengeluh, mengabarkan jemaatnya dengan tanpa keluhan, tanpa sungut-sungut, mengajak jemaatnya ke surga. Ada jemaat yang menderita, enggak apa-apa, dunia ini sementara, enggak ada masalah dengan penderitaan. Yuk, urip nang dunia ini sementara, sing penting nang surga meneh kita enak. Hebat. Sehingga orang itu tidak terlalu mengambil, sehingga orang itu punya kekuatan, menjadi kuat. Tahu nggak kejadiannya Ayub? Ketiga sahabatnya Ayub apa salahnya? Elifas, Bildad, dan kawan-kawannya itu pakai firman semua. Ngomong sama Ayub pakai firman. Tapi Ayub katakan, penghibur sialan kalian. Kenapa salah? Karena firmannya tidak pada tempatnya. Hari ini sudah nggak masanya lagi. Tawaran-tawaran dunia sudah nggak zaman. Yang kita tawarkan, ayo kembali ke surga. Tuhan itu datang untuk memulihkan hubungan. Tempat kita asalnya dari surga. Kembalikan tempat kita. Jangan dimingi-mingi terus. Nang dunyo ae enak. Nang dunyo ae surga masih lama. Wis otomatis begitu orang percaya Yesus, otomatis terima surga. Tenang saja. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Kalau saudara bersama Yesus disalib gak bisa ngapa-ngapain, silakan. Tapi kan kita bisa hidup. Tawarkan tiap hari kekuatan Roh Kudus. Tiap hari tawarkan. Orang yang punya Roh Kudus, padang gurun akan jadi kebun buah-buahan. Ya. Orang yang punya Roh Kudus terlihat gimana kekuatannya. Terlihat kekuatannya, sesi 2, jangan sekarang. Ya. Matius 13 ayat 40. Matius 13 ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Kalau menyesatkan dalam kerajaannya, siapa yang disuruh mengumpulkan? Malaikat-malaikatnya. Saudara, bukannya sudah susah, ya, bikin gereja, bikin PD, soro, sudah susah sangat mati. Tapi kalau saudara salah dalam motivasi dan dalam lainnya, dan saudara menyesatkan, ayat 42 catatannya bagaimana? Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Siapa yang dapat ini sebetulnya? Lalang. Siapa? Yang menyesatkan umat. Inilah.
Jangan-jangan kita ini tersesat malah menyesatkan dan menjadi penyesat. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil. Anak-anak kecil ya, domba-domba yang datang yang nggak ngerti apa-apa. Level mereka baca firman sama kita hari ini, pasti kita yang baca, ya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku, lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Sampai Tuhan sendiri bicara seperti itu, saking gemesnya. Dan memang ini harus ada. Ayat 7. Ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatan. Ya. Celaka dunia ini dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Firman harus digenapi. Tapi jangan sampai kita yang mengenapi itu. Celakalah orang yang mengadakannya. Firman Tuhan lanjutannya bicara begini. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, apa firmannya? Penggal dan buanglah itu. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan kedua tangan utuh dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Jika matamu menyesatkan engkau, perintahnya apa? Cungkil dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan dalam api neraka dengan bermata dua. Dan bukti mata yang dicungkil sudah ada. Zaman dulu buktinya sudah ada. Ketika mata membuat dosa, cungkil sudah ada nggak? Siapa contohnya? Simpson. Simpson matanya yang membuat dia berdosa. Dan hukumannya apa? Simpson sama orang Filistin hukumannya apa? Hukuman Tuhan itu pasti prinsip ilahi. Apa yang berdosa itu yang dihukum. Ya, apa yang berdosa itu yang dihukum. Simpson dengan matanya lihat Delila, lihat perempuan-perempuan yang dihukum, yang dicungkil apanya? Matanya. Ingat, ini penggenapan firman. Jika matamu berbuat dosa, cungkilan. Anda mau seperti Simpson? Mau seperti Simpson? Harus dicungkil duluan. Sebelum berbuat salah, jangan sampai berbuat salah. Ingat, prinsip ilahi, apa yang membuat engkau berdosa, pasti engkau dihukum di sana juga. Ya, jangan katakan itu. Nanti Allah nggak adil. Kalau orang yang berbuat dosa, Allah tidak menghukum seperti itu, Allah nggak adil. Allah sangat adil, sangat-sangat adil. Makanya betul-betul sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Simpson kuat nggak? Apa yang kita pelajari dari Simpson? Kekuatannya atau apa? Simpson orang yang kuat. Kuat nggak Simpson? Kuat. Tapi ternyata kalah sama cewek. Cewek itu makhluk lebih lemah, betul ya? Simpson kalah sama cewek. Artinya Simpson walaupun kuat nggak bisa mengendalikan. Coba, Simpson walaupun kuat, walaupun hebat, bisa ngangkat apa, bisa berperang, hebat pokoknya, tapi nggak bisa mengekang nafsunya. Makanya prinsip orang Israel, nggak usah kuat, nggak usah kelihatan hebat, tapi yang harus orang yang kuat adalah yang bisa mengendalikan nafsunya, yang bisa menguasai dirinya, itu orang hebat. Ini yang harus dipakai. Ini yang harus dipakai. Orang Kristen hari ini jauh lebih hebat dari Simpson. Jauh lebih hebat nggak? Bapak sama Musa hebat mana? Pak Wimi saya tanya, sama Musa hebat mana kita? Hebat Musa. Pak Rahmat sama Simpson hebat mana? Simpson. Siapa lagi yang di sini? Pak siapa namanya? Pak Sugianto. Pak Sugianto sama Elia hebat mana? Elia. Kenapa Musa, kenapa Elia, kenapa Simpson hebat? Menurut saudara apa hebatnya dia? Karena ada roh Allah yang masuk. Setuju ya? Setuju ya?
Sekarang, saudara nggak yakin siapa di dalam diri Pak Bimbi? Coba sekarang. Bapak nggak yakin siapa yang dalam hati Bapak? Pak Rahmat nggak yakin siapa yang ada dalam diri Bapak? Simson dulu, roh Allah masuk. Musa ada roh Allah masuk. Elia ada roh Allah dan diminta sama Elisa double porsinya. Kita dapat roh Allah seperti itu nggak hari ini? Loh, nggak ada yang punya berarti. Makanya loyo kabeh. Coba. Bapak sama Musa hebat mana hari ini? Kita sejajar. Elia juga manusia biasa, tapi karena ada roh Allah menjadi manusia yang luar biasa. Loh, kita hari ini lo punya Roh Kudus, ngomong kalah kok Musa. Ya apa coba, bayangin coba. Bayangin. Makanya banyak pendeta loyo, banyak pengajar loyo. Karena nggak yakin duwe Roh Kudus. Lah lek gak duwe Roh Kudus gimana caranya ngajar? Berarti omongannya teko sapa? Omongannya dewe. Bahaya nggak? Bagaimana bisa menguatkan orang? Ambek Musa wedi. Saudara nggak lebih Simpson takut. Minder. Lu padahal kita ini ada roh Allah sendiri yang ditanam, diinjak di dalam diri kita dan dipaksa untuk diterima. Saudara ngomong, gak terima ya aku. Bayangkan. Masalah, Tuhan ampuni mereka semua Tuhan. Ampuni semua. Ampuni. Kenapa? Karena mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus potensinya begitu besarnya saudara. Gak ero aku di Roh Kudus. Ngono aku gak sedih-sedih ya kan. Tahu begitu gak seperti ini. Coba bayangkan. Bayangkan loh, ada gak yang gak punya Roh Kudus hari ini? Ada gak? Ditawarkan semua, ditawarkan kan. Yesus bilang di mana? Roh Kudus dikasih waktu kapan? Waktu kapan? Roh Kudus dikasih kapan? Hah? Waktu peristiwa apa? Hah? Lahir baru. Waktu peristiwa dicatat di Alkitab di mana peristiwanya? Sejak dia percaya. Sejak Yesus mau terangkat. Ya, Yohanes 20 ayat 22 kalau nggak salah ya. Ya kita baca-baca ya. Yohanes 20 ayat 22 ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau Yesus yang memerintahkan Roh Kudus untuk masuk, untuk diterima, bisa ditolak nggak? Nggak bisa. Roh itu akan diberikan kepada saudara, makanya mencari, menerima. Terus kemudian, mintalah maka akan mendapat. Mencari pasti menerima. Dan setelah itu pintu dibukakan. Itu urutannya ya. Saudara minta Roh Kudus dikasih. Dengan Roh Kudus mencari firman-Nya, mencari kebenaran. Dan setelah itu pintu sorga dibuka. Tanpa Roh Kudus nggak bisa apa-apa. Memble. Makanya tadi saya katakan dengan Musa kalah, dengan Simpson kalah. Padahal kita lebih dari pemenang. Saudara mengamini nggak ayat bahwa kita lebih dari pemenang? Apa artinya lebih dari pemenang? Nggak usah perang, harus menang sendiri. Ya kan? Itulah kita hari ini. Itulah Anda. Tapi jangan jadi penyesat. Bagaimana caranya? Mulai masuk ke sesi 2 nanti, tapi saya tambahkan di sini ya, intronya. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Gini, ya, banyak nggak orang yang hari ini tidak mengenal Allah? Lewat doa tadi, jangan khawatir tentang makanan dan minuman dan pakaian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti kalau orang nggak mengenal Allah, yang dicari ketika dia ketemu dengan Allah, apa yang dicari, apa yang diminta? Cuma urusan makanan, minuman dan pakaian. Tetapi Bapakmu tahu semuanya itu, ya. Makanya ini sama juga. Bapakmu tahu semuanya. Gak usah takut kok seperti itu. Allah itu Bapak yang baik. Allah itu pasti peduli. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan. Kalau kita bergaul karib sama Tuhan, kalau engkau nggak mampu ketika dalam kelaparan, Tuhan pasti nggak akan berikan kelaparan.
Kalau engkau nggak mampu menanggung derita, Tuhan nggak berikan engkau derita. Tapi kalau engkau mampu menanggung kelaparan, tetap memuji Tuhan, mampu penderitaan, tetap ini, Dia kasih itu semua. Supaya saudara, di hidup saudara menjadi kesaksian. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Firman Tuhan untuk mengembalikan ke sorga diiming-imingi dunia terus. Yang telah melewati perasaan dan menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan semua kenajisan dan keserakahannya. Ayat 20-nya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Kebenarannya nyata dalam Yesus. Saudara lihat Yesus hari ini, lihat apanya coba? Keselamatan pasti. Tapi apa yang saudara lihat dari Yesus? Apa yang paling jadi saudara lihat dari Yesus? Hah? Teladannya gimana teladannya Yesus yang paling kita bisa lihat? Penderitaannya Dia di kayu salib. Itu teladan yang terhebat. Ya. Itu teladan paling hebat. Tiruan Yesus dalam penderitaannya tetap kuat kok. Saudara nggak ada hari ini yang disalib. Itu teladan Kristus. Seorang tuan, seorang hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Yesus disalib. Penderitaan saudara nggak bakal lebih hebat daripada Yesus. Memang dunia membenci kita karena namanya, tapi hari ini nggak mungkin saudara mati disalib, ditelanjangi, nggak mungkin. Sehingga kalau penderitaan cuman hanya masalah urusan remeh-temeh, bisa kita tanggung nggak? Bisa, sangat bisa, nggak perlu disalib. Sangat bisa, puji Tuhan. Ya, 22-nya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Tanggalkan. Tubuh kita hari ini makin hari memberi alarm bahwa tubuh ini akan selesai. Ya, tapi jangan nunggu terlambat. Waktu belum selesai, tanggalkan ini semua. Perkuat manusia roh kita, perkuat. Ya, tubuh kita nggak bisa kok kita ajak mau 100 tahun, bisa nggak? Pak Wimpi bisa nggak 100 tahun? Kepingin. Tapi kalau umur berapa Pak Wimpi? 60. Dikasih umur panjang menurut Alkitab berapa sih catatannya? 80. Oke, 80. Kita bisa minta. Nggak ada masalah minta 80. Wah, Pak ya. Ini minta 80 kok sana 70. Nggak apa-apa. Permintaannya Pak Wimpi 80. Setuju? Dikasih sama Tuhan. Umur dikasih 80, tapi tubuh tua nggak? Kira-kira umur 80 bisa apa Pak Wimpi? Bisa Pak. Kira-kira ngomong aja. Masih bisa melayu-melayu Pak? Masih bisa lari-lari? Masih sehat. Hah? Oke, sehat masih bisa. Melakukannya timi-timi. Coba. Dikasih wes gak usah 80, dikasih 100. Ya. Sekarang saja saya tanya, Pak Wimpi kuat gak ngitri lapangan? Sore setengah mati. Sekarang aja umur itu punya alarm. Ada waktunya untuk kembali. Tapi para hamba Tuhan, para pengajar, oh enggak. Tubuhmu diberkatilah. Hidup enak, hidup kelimpahan. Seakan-akan dunia ini menjadi tempat nomor 1. Sorga itu nanti di belakang. Sekarang nikmati saja. Kan begitu. Padahal tubuh punya alarm. Punya alarm. Bu VB zaman dulu cantik gak? Cantik. Cantik. Hari ini yang mau cuma Pak Immanuel loh. Jujur loh. Hari ini yang perempuan-perempuan cantik dulu. Zaman muda. Tapi tubuh juga punya alarm. Makin lama tubuh ini gak ada harganya. Tidak ada satupun di sini yang bisa bilang makin tua tubuhku mahal. Gak ada. Nanti ibu ini ibu siapa? Bu Ismi. Waktu umurnya ibu 90, titipnya tonggo gelem gak Bu? Tubuh ini titipkan tetangga. Mau gak? Tapi kalau ada orang titip kambing, walaupun tua diterima gak? Diterima. Karena bisa dimakan. Manusia gak bisa. Titip gak payu. Kalau saudara sadar untuk apa hidup ini,
Khotbah saudara, pengajaran saudara bukan mengarah pada daging, tapi mengarah kepada roh yang diperkuat, mengarah kepada jiwa yang diperkuat, mengarah kepada Yesus Kristus. Gak akan goyang. Malah nanti di sesi 2 akhirnya saudara bisa bilang begini, mana yang namanya penderitaan, mana yang namanya masalah. Gak kenalan, gak kenal. Kalau saudara hari ini sama Musa saja takut, sama Simpson kalah, ngapain Yesus datang kalau gitu ngasih Roh Kudusnya? Lah opo golek Musa sama Simpson aja. Ya ngapain? Sadar, ternyata engkau luar biasa. Ada ulikannya, supaya dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang dan yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat ini buat saya. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan mencuri. Orang yang tetapi bekerja, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya dengan baik dan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Jangan lagi ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang dan yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau di sini ada yang menjadi saingan, sempat jadi hamba Tuhan saingan, sekarang kita ngampuni semua. Tidak ada saingan lagi. Domba juga punya aku, punyanya Tuhan. Mau diambil-ambilin, titip-titip, no, gak apa-apa. Ya, karena kita bukan ngambil bulunya, kita hanya memberi makan, kita hanya memberi feeding, memberi makan, bukan memiliki. Ya, sehingga di sini nggak ada lagi doa Yabes. Kalau ada doa Yabes, perang. Kita bukan doa Yabes lagi. Ya, coba doa Yabes isinya apa? Pak Wimpi diperluas, Pak Rahmat diperluas, Pak ini diperluas, ini diperluas. Jadinya apa? Wong daerahnya sak ngono tok. Hah? Daerahnya kecil sempit. Diperluas kabeh. Gimana? Tabrakan. Makanya doa Yabes kalau didoakan sama gereja-gereja yang isinya cuman kedagingan pasti dituruti dan terjadi pertempuran hebat-hebatan. Ya, Pak Wimpi punya gereja, Pak Rahmat punya gereja, karena saya punya resources banyak. Tak buka ngoni sebelah ini boleh nggak? Boleh nggak Pak? Bapak punya gereja nggak? Punya. Ada AC-nya Pak? Sudah dingin. Sudah dingin. Kursinya udah empuk Pak? Sudah empuk. Kalau saya buka di sana sudah tiap kebaktian ngasih sembako nggak? Tidak. Tak saingi boleh Pak? Saya buka di sebelahnya, saya kasih gedung lebih hebat, saya kasih AC, saya kasih multimedia yang hebat, saya kasih lampu-lampu, sampai orang di sana di entertain, boleh nggak? Saya boleh nggak? Yang salah siapa? Terus dombanya Pak Rahmat saya ambil. Yang salah siapa? Hah? Yang salah siapa? Saya salah. Hah? Saya salah. Nah, saya diperluaskan. Nih, ini jujur aja hari ini kita waktunya habis ya. Saya kasih cerita sedikit. Di sini semuanya punya gereja semua. Saya tanya, Pak, jemaatnya berapa 100? Oh, 100 lumayan nih. Tak buka yang di sebelah. Sakit hati nggak, Pak? Jemaatnya saya ambil. Otomatis, oh? Bapak, jemaatnya saya ambil sakit hati nggak? Saya buka di sebelah persis. Sakit hati nggak? Pasti sakit hati. Yang salah siapa sebetulnya? Hah? Ayo. Saya salah, Pak Rahmat salah, Pak Wimpi salah. Yang salah siapa? Podo salah nih. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa? Nah, saya salah karena ternyata saya nganggep gerejaku lebih hebat. Gerejanya Pak Rahmat salah dewe, gerejane cilik. Khotbahnya berarti salah. Pengajarannya salah, makanya nggak diberkati. Pak Rahmat sakit hati.
Salah nggak? Tambah salah mana? Ternyata dua-duanya salah. Ternyata kita belum dewasa. Kita belum waktunya memiliki domba ternyata. Saya pun yang besar nggak layak untuk memiliki domba. Yang kecil pun juga nggak layak. Karena merasa dombanya milik sendiri. Jangan bilang, oh yang salah yang itu Pak. Enggak, sama salahnya kok. Memang domba milik kita. Memang domba itu kalau milih misalnya gini, ada jemaat yang pindah, salah. Jemaat pindah salah nggak? Saudara tegak habis itu, kayak tali, nggak boleh. Kalau Melayu, gitu kan nggak bisa, nggak bisa. Makanya Anda harus bertanggung jawab. Kita sebagai pengajar, kita tidak boleh tersesat. Kita harus benar-benar menjadi orang yang tahu jalannya. Kita tersesat, jangan ngajak orang, ya, jangan ngajak orang tersesat juga, karena kita nanti jadi penyesat dan penyesat punya hukum sendiri, ya. Yuk bertobat semua. Sesi 2 sudah tidak ada lagi orang yang tersesat. Sesi 2 adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sesi 2 isinya orang-orang yang terkuat, terhebat, karena dia punya Roh Allah pada masing-masing. Tapi kalau nggak punya Roh Allah, kita gebukin rame-rame supaya sadar dagingnya, ya. Udah dikasih seperti itu nggak mau, gimana coba ya? Jadi bagaimana solusinya? Yang tadi itu, yang besar dan yang kecil gimana? Solusinya bagaimana? Nanti sesi 2, ya. Sesi 2 nanti. Kalau sekarang saya tanya lagi, mau ke surga? Mau? Siap hari ini ke surga? Siap? Dipanggil hari ini siap? Kok ragu-ragu sih? Saya nggak akan tutup kalau sebelum saudara siap. Hari ini siapa yang siap ke surga? Siap semua kan? Saudara jangan ragu-ragu, sekali lagi jangan ragu-ragu. Ini loh, saudara jawab siap pun, kira-kira mati nggak sih hari ini? Enggak kan? Koyok doamu itu dikabulkan gitu loh. Aku heran aku. Sekalipun Anda ngomong siap, nggak bakal diambil sama Tuhan hari ini kalau tugasmu belum selesai. Tapi kalau saudara takut, aduh gak wani, aku pasti turun. Koyok gitu. Waduh. Ingat loh ya, kerajaan sorga harus diraih pada saat saudara hidup. Harus diraih sekarang ini. Ya, walaupun Tuhan sudah janjikan, tapi saudara harus betul-betul dalam genggaman tangan. Harus betul-betul yakin. Kalau orang yakin punya kerajaan sorga, apapun gak akan takut, ya. Firman Tuhan selesai di sini untuk sesi 2. Abang silakan nyanyikan setelah kumung. Nanti saya tutup doa, Pak Joni tutup doa selanjutnya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau adalah Tuhan yang begitu sempurna, yang memberikan nama kepada Yesus Kristus. Ketika Engkau memberikan penebusan kepada kami, darah-Mu terlalu mahal bagi kami Tuhan, dan kami hari ini mengingat pengorbanan-Mu, mengingat penebusan-Mu, apa rencana-Mu terhadap kami. Kami hari ini sadar bahwa diri kami berharga di mata-Mu. Ketika kami juga menjadi para pengajar-pengajar-Mu, bimbing kami dari hari ke hari untuk kami lebih mengetahui siapa diri kami, dan kami mengembalikan umat-Mu kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin.